Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Iqbal Subhanugraha, BSH, SPDI, MPI, dosen tetap pada Prodi HKI, Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Iman, Parung Bogor, akan melakukan bahan ajar atau menghadirkan bahan ajar menjadi salah satu tugas pada PKDP Bandung 2026. Dari salah satu bahan ataupun materi ajar saya yaitu fikih zakat dan wakaf, khususnya pertemuan yang kelima yaitu tentang pengertian ataupun juga perbedaan zakat atau infak, zakat dan sedekah. Yang pertama adalah istilah infaq, dari bahasa Arab anfaqo yunfiqu infaqan. Ada ayat Al-Qur'an, wa anfiqu fi sabilillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu fi sabilillah. Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah. Maka infak itu dalam fikih nanti pengertiannya adalah ikhrajul mal fi wujuhil khair. Jadi yang dikeluarkan adalah apa? Harta. Dalam Al-Qur'an fi sabilillah atau dalam pengertian fikih fi wujuhil khair. Di jalan Allah ataupun semua jalan-jalan kebaikan. Ya, yang dikeluarkan adalah harta. Misalkan ada mungkin pesantren membutuhkan biaya untuk membangun asrama, maka bisa kemudian orang mengeluarkan harta untuk membangun asrama itu dan lain sebagainya. Jadi kata kuncinya adalah pertama harta, yang kedua adalah pada jalan-jalan kebaikan. Nah, istilah yang kedua adalah sedekah. Nah, apa perbedaannya sedekah dengan infak? Sedekah itu lebih umum daripada infak, dari jenis hal yang dikeluarkannya. Maka kalau infak itu ikhrajul mal, kalau sedekah ikhrajul mali wa ghairih, yang dikeluarkan jadi harta ataupun juga selain harta, selainnya. Sama poin yang ketiganya, yang keduanya adalah fi wujuhil khair, tetap tentunya harus di dalam jalan-jalan kebaikan, bukan dalam jalan keburukan, bukan dalam kemaksiatan. Kita mengeluarkan uang misalkan untuk satu kegiatan atau kemaksiatan tertentu, maka itu bukan wujuhul khair. Jadi kesamaannya infak dengan sedekah adalah mengeluarkan, itunya harus dikeluarkan, digunakan dalam wujuhul khair, segala kebaikan. Bedanya adalah kalau infak yang dikeluarkan itu harta, kalau sedekah maka lebih umum, yaitu apa? Harta dan selainnya. Maka kemudian bisa kita simpulkan satu kaidah antara tentang sedekah dengan infak adalah apa? As-shadaqatu a'ammu minal infaq. Sedekah lebih umum daripada harta, bisa berupa harta atau juga selain harta. Apa dalil bahwa sedekah itu lebih umum daripada infak? Kita bisa jumpai nas-nas dalam Al-Quran ataupun hadis yang menunjukkan bahwa sedekah itu umum. Apa contohnya? Yang paling masyhur dulu kita sering mendengar, ya, senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Maka senyum kalau ditanya, kita kategorikan dia harta atau bukan harta. Jawabannya bukan harta. Nah, dia adalah perbuatan tersebut dalam nas tadi, dia adalah sedekah. Atau contoh yang lain misalkan yang lebih umum dalam potongan hadis Nabi, al-amru bil ma'rufi sedekah. Ya, amr bil ma'ruf, menyuruh kebaikan, itu adalah sedekah. Juga sama, ini bukan harta. Atau sebaliknya dalam potongan hadis yang lain, wan nahyu 'anil munkari sedekah. Nahi mungkar juga adalah
sedekah. Ada hadis yang lain juga yang masyhur, imatatul adza 'anit thariqi sedekah. Menghilangkan satu gangguan di jalan, begitu, itu juga adalah sedekah. Bahkan misalkan dalam potongan hadis yang lain, wa fi bud'i ahadikum sedekah. Seseorang laki-laki mendatangi istrinya dalam rangka memberikan ya nafkah berupa jima, begitu, itu juga adalah sedekah. Maka kita simpulkan dari sini bahwa sedekah itu lebih umum daripada infak, karena kemudian kita jumpai nas-nasnya yang menunjukkan bahwa sedekah itu bisa harta, bisa selain harta. Yang saya sebutkan tadi adalah yang selain harta. Ya, segala amal juga yang baik itu adalah sedekah. Bahkan kemudian dalam riwayat yang lebih lain, yang lebih jelas, kullu ma'rufin sedekah. Nah, tapi juga sedekah bisa diartikan juga mal. Ya, maka ada hadis yang sangat masyhur, idza mata ibnu adama in qata amaluhu illa min thalath. Itu satu diantaranya adalah apa? Shadaqatun jariyah, sedekah yang terus mengalir pahalanya. Nanti kemudian juga dipahami lebih khusus, itu adalah wakaf, dan wakaf di sini yang diartikan adalah tentu mal berupa harta. Nah, berikutnya, apa hubungan dengan zakat? Sedekah dengan zakat. Nah, kalau sedekah dengan zakat berbeda. Seperti sedekah dengan infak. Sedekah dengan infak irisannya nanti pada jenis yang dikeluarkan, tadi kan harta atau selainnya. Nah, kalau sedekah dengan zakat adalah pada apa? Nah, pada hukumnya. Maka sedekah sama. Kaidahnya as-shadaqatu a'ammu minaz zakat. Sedekah lebih umum daripada zakat. Dari segi apa? Dari segi hukumnya. Maka sedekah itu, as-shadaqah tanqasimu min haitsul hukm, itu dibagi secara hukum sedekah menjadi dua. Ada namanya sedekah wajibah, ada namanya sedekah yang mustahabbah. Ada sedekah itu yang wajib, ada yang sunnah. Nah, yang wajib itu namanya zakat. Maka dalam At-Taubah kita akan jumpai, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Ya, wa ibnis sabil wa fi sabil, dan seterusnya. Ada 8 asnaf orang yang berhak menerima ya, zakat. Nah, disebut di sini adalah di awal innamas shadaqat. Nah, maksud sedekah di sini adalah apa? Shadaqatun wajibah, sedekah yang hukumnya wajib. Yaitu apa? Yaitu zakat. Maka zakat itu ya sedekah yang hukumnya wajib. Maka nanti sedekah ada yang hukumnya sunnah. Sehingga berbeda. Maka pengertian zakat atau sedekah wajibah itu ya khusus, ya nanti misalkan kita akan jumpai pengertian dari zakat adalah apa? Hakun wajibun, hak yang wajib dikeluarkan ya pada tiga kriteria. Ya, pertama adalah fi malin makhsusin li thaifatin makhsusatin bi syurutin makhsusatin. Ya, malnya, hartanya terbatas. Enggak semua harta yang kita punya itu ada zakatnya. Tidak, tertentu saja. Maka nanti dalam pembagian macam-macam zakat itu, ya ada yang namanya an-naqdain, ya al-dhahab wal fiddah, atau emas dan perak. Ya enggak semua. Besi misalkan tidak ada zakatnya, yang ada emas dan perak. Ada kemudian nanti al-an'am, hewan ternak yang terdiri dari 3. Ada unta, ada sapi, ada kerbau dikiaskan kepada sapi, ada kemudian lagi kambing, maka ayam tidak masuk. Jadi malun makhsus. Nanti dalam tijarah, perdagangan atau ziraah, pertanian misalkan, dalam pertanian pun nanti tidak semua pertanian itu ada zakatnya. Ya, dalam pendapat yang masyhur nanti hanya pertanian yang bahan makanan pokok saja. Ya, maka yang lain-lainnya terjadi perdebatan begitu. Jadi malnya makhsus, li thaifatin makhsusah. Diberikannya nanti si harta zakat ditasarrufkannya kepada orang-orang tertentu.
yang disebutkan dalam At-Taubah tadi, hanya 8 golongan orang saja. Kalau ada orang kaya misalkan, tidak ada. Di situ yang ada kalau terkait keadaan ekonomi seseorang, al-fuqara dengan al-masakin saja, ya, terbatas. Kemudian nanti dengan bisyurutin makhsus, syarat-syaratnya juga khusus. Ya misalkan kalau kambing lah katakanlah, bagaimana, ada syaratnya, nanti ada namanya haul, ada yang namanya kemudian nisab, selama 1 tahun dikeluarkan misalkan dari 40 kambing, 1 kambing, ya. Misalkan lagi kalau emas, maka ada haulnya 1 tahun, nisabnya 20 miqdar. Nah ini ya pengertian dari zakat. Terakhir kemudian ternyata di dalam konteks bernegara juga, negara kita Indonesia mengatur ya tentang zakat, infak dan sedekah ini. Jadi ada perundang-perundangannya, bukan cuma kita bisa mengkoordinasi dari perspektif fikih klasik, tapi juga secara konsep negara, agama, negara hadir ya membuat undang-undang tentang zakat, infak dan sedekah, yaitu Undang-Undang nomor 11 tahun nomor 23 tahun 2011 ya. Di situ ada kurang lebih yaitu ada 11 pasal ya tentang pengertian-pengertian dan lain sebagainya. Tujuannya adalah apa? Agar zakat, infak dan sedekah ini diatur secara lebih proporsional, transparan, dan bisa lebih dirasakan oleh masyarakat dengan golongan tertentu secara lebih maksimal. Ini video bahan ajar kami pertemuan ketiga tentang pengertian zakat, infak dan sedekah dalam perspektif fikih klasik dan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.